Hai Sobat MK, kembali lagi di channel Seputar MK. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, kita merayakan perjuangan bangsa yang telah menghantarkan kita hingga sampai saat ini. Nusantara Baru, Indonesia Maju menjadi tema yang dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati hari kemerdekaan, namun juga menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. HUT Republik Indonesia ke-79 menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan 3 peristiwa penting, yaitu penyambutan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Kalimantan Timur yang merupakan pergantian tongkat estafet kepemimpinan Presiden dan persiapan menuju visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya. Menyongsong ibu kota Nusantara Baru, perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu fokus utama dalam peringatan HUT Republik Indonesia ke-79. Ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara atau IKN ini tidak hanya sekedar pemindahan pusat pemerintahan, namun juga simbol perubahan untuk meratakan pembangunan dan memajukan daerah di luar Pulau Jawa. Pada kesempatan ini, mari kita melihat bagaimana Ibu Kota Nusantara atau IKN yang merupakan salah satu pilar transformasi bangsa berperan dalam mempersiapkan Indonesia sebagai negara maju. IKN dibangun dengan tujuan mempercepat akselerasi pertumbuhan di segala sektor di Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2045. Berbagai infrastruktur dan fasilitas di IKN terus diperbaiki dan ditingkatkan menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Antara lain yang pertama infrastruktur dan jalan akses. Jaringan jalan di kawasan KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan IKN telah disiapkan, termasuk akses menuju KIPP dari Balikpapan dan Samboja. Jalan-jalan ini memungkinkan konektivitas yang lebih baik dan mempersiapkan upacara 17 Agustus. Pertama, untuk konektivitas, telah disiapkan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN dari Balikpapan, yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 11 exit gate Karangjoang. Kemudian melewati Jalan Nasional akses TPK Karingau dan Tol IKN fungsional seksi 3A, 3B, dan 5A, dan juga Jembatan Pulau Balang Panjang. Total jarak rute tersebut sepanjang 88 km dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Ada juga alternatif lainnya melalui tol Balikpapan Samarinda, exit gate Samboja KM 38. Menuju Jalan Nasional Samboja sepaku dengan waktu tempuh 150 menit. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Bapak Basuki Hadimulyono. Jaringan jalan di dalam KIPP dengan kondisi aspal sepanjang 7 km serta jalan kerja yang sudah dipadatkan juga telah siap untuk dilintasi. Selain itu, sebagian akses, yakni Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, feeder grande sepanjang 4.510 meter di sekitar lapangan upacara siap digunakan untuk melayani tram otonom atau Autonomous Rail Transit atau ART. Sementara akses menuju Istana Negara atau Istana Garuda dapat melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 1.980 meter. Jalan Feeder Grande di gerbang istana sepanjang 430 meter.
dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2.100 meter, dan Jalan Friderlingkar Sepaku sepanjang 550 meter. Akses tol 6C dan Bundaran Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur sepanjang 576 meter. Terdapat pula akses menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1.260 meter dan semua jalan tersebut sudah dilapisi dengan pengerasan aspal. Pak Basuki menjelaskan Istana Negara, lapangan upacara, serta podium siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus. Prasarana Istana Negara sudah dipersiapkan dan Istana Garuda progresnya juga sudah mencapai 95%. Saat ini keduanya dalam tahap pemasangan furniture dan ditargetkan semua bersih rapi pada 10 Agustus. Begitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Basuki. Sedangkan plaza seremoni akan difungsikan pada area ceremonial lawn atau visitor center, amphitheater, forest trail, toilet umum, dan retail atau galeri untuk UMKM yang dapat menampung tamu undangan dan panitia pendukung. Pada kawasan Beranda Nusantara, Memorial Park, atau Taman Kusuma Bangsa untuk kegiatan renungan suci. Sayap Garuda, Gedung Beranda, Monumen Tiang Bendera, dan Gedung Parkir ditargetkan siap pada tanggal 11 Agustus 2024. Kemudian dari 4 kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko yang masing-masing memiliki 4 tower dari total 16 tower yang akan difungsikan pada saat upacara nanti sebanyak 7 tower. Rinciannya kantor Kemenko 1 tower, Kemenko 2 sebanyak 1 tower, Kemenko 3 sebanyak 2 tower, dan Kemenko 4 sebanyak 3 tower. Masing-masing akan berfungsi 2-3 lantai untuk holding ASN dan petugas upacara. Hunian ASN akan berfungsi minimal 8 tower lengkap dengan furniture-nya, air dan listrik juga akan disiapkan. Masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian seluas 98 meter persegi. Setiap hunian ada 3 kamar. Untuk rumah tapak jabatan menteri atau RTJM juga akan berfungsi 14 unit dan sudah lengkap dengan mebelnya. Kementerian PUPR juga menyelesaikan 15 embung di KIPP IKN yang berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Sedangkan untuk fasilitas air minum mulai dari instalasi pengelolaan air atau IPA, pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi, hingga pipa persil atau gedung kantor pemerintahan akan secara bertahap beroperasi pada tanggal 10 Agustus 2024. Debit pengaliran tahap awal sebesar 150 liter per detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar internasional. Sejak 20 Juli kemarin, Kementerian PUPR sudah melakukan running test untuk air minum dan saat ini sudah sampai ke lingkungan Istana Negara dan Istana Garuda. Kualitas airnya sudah sesuai standar, bahkan insya Allah lebih baik dari air minum kemasan. Nanti saya akan minta Sukovindo untuk uji kualitas juga. Begitu yang disampaikan oleh Pak Basuki. Di bawah terik matahari, para pekerja konstruksi berdiri tegak. Dengan tangan yang kuat, mereka membangun masa depan. IKN simbol perubahan menjadi tonggak kemajuan kita. Di setiap tiang beton, kami letakkan harapan dan tekad untuk memajukan bangsa. Hari ini, di momen bersejarah, kita merayakan kemerdekaan dengan mengukir jejak di tanah yang baru. Semangat juang para pekerja konstruksi mengalir dalam setiap batu bata, mengikat sebagai satu keluarga Indonesia. Bersama-sama kita bangun negeri yang lebih baik, lestari, dan berkemakmuran untuk seluruh rakyatnya. Dirgahayu Indonesia. Oke, komen dan kasih pendapatmu ya. Bersama kita, semangat terus untuk menambah wawasan konstruksimu. Bye-bye!